Google AdSense, dicek, kemudian ada nanti masuk gaji berapa, misalnya berapa juta atau berapa ratus misalnya kan. Nah, sampai menyentuh angka 1.300 baru bisa masuk rekening. Atau kuncinya seperti itu, berarti untuk berikutnya konten yang selanjutnya adalah bikin konten yang serupa dengan yang topik yang disukai oleh banyak orang tadi. Itu ya. Jadi pertama kita harus tahu dulu kita ini maunya yang arahnya kemana, atau mau konten joget-joget kan, itu kan banyak kan, atau mau konten ibu-ibu kan masak di rumah kan, nah konten bikin masakan barangkali ya, itu banyak sekali pilihan. Itu tergantung minat dan bakat kita itu mau ngarahnya kemana. Tunjukkan kepribadian yang unik ya. Kepribadian yang unik itu ya ciri khas kita, maksudnya kita itu punya ciri khas di bagian apa misalnya, atau di sisi mana misalnya, atau di kegiatan apa, atau di poin apa misalnya. Nah, yang unik itu kita tonjolkan, nanti akan dibaca oleh platform, baik itu kalau kita bikinnya di TikTok ya di TikTok ya, medsos kita maksudnya. Nah itu. Kemudian konsistensi tone dan tema membantu audiens mengenali konten Anda. Itu tadi yang saya omongkan ya. Jadi kita harus, kalau sudah tahu minat kita di bagian itu, misalnya joget misalnya, berarti bikin konten yang joget ya. Artinya untuk berikutnya ya seperti itu. Nah, nanti lihat kalau sudah banyak follower, sudah banyak yang lain-lain ya, jumlah followersnya sudah besar, boleh nanti berkembang. Yang jelas kita cari dulu, kita temukan dulu kita ini maunya yang konten yang isinya apa ya. Pilih, tetapkan satu tema khusus tentang kita ya. Itu contohnya saya itu memulai konten, bikin konten itu awalnya dari TikTok ya. Saya itu awalnya dari TikTok sebetulnya, bukan di IG, bukan di YouTube ya, justru malah suksesnya di YouTube. Nah, dari TikTok konten pertama saya, makanya tadi sudah disebutkan di YouTube saya itu pencariannya belajar lewat lagu, karena saya memang suka membuat lagu, bukan berarti saya mencipta lagu baru, bukan. Musiknya sudah ada, tapi liriknya saya ganti, gitu ya. Kalau tentang pelajaran IPA ya berarti liriknya saya sesuaikan dengan pelajaran yang saya ajar di kelas, seperti itu ya. Atau di rumah dengan anak saya itu biasanya isinya tentang konten-konten tentang Islam, rukun iman, rukun Islam ya, tentang agama. Nah itu, nah akhirnya dibaca oleh algoritma TikTok, ternyata akun ibu ini ternyata arahnya ke sana. Dari situ ketahuan ternyata banyak yang suka dengan konten saya. Nah dari situ saya berangkat terus, jadi termotivasi kan, jadi termotivasi, kemudian akhirnya bikin lagi sampai sekarang. Walaupun awalnya harus mengalami kegagalan, karena saya pernah gagal, akun saya kena ban ya, kena ban oleh TikTok. Waktu itu followersnya sudah 550.000, kena ban dengan alasan waktu itu zaman corona ya, zaman corona katanya ada panduan, melanggar panduan komunitas, karena setiap platform itu punya aturan dia ya, punya panduan komunitas. Jadi kalau kita langgar kita bisa kena ban. Kena ban itu maksudnya akun kita dihilangkan Bu, dihapus untuk permanen, jangka waktu permanen. Walaupun sebetulnya ada yang dihapus sementara, kita mengajukan banding gitu ya, protes, nanti diproses ulang, dikembalikan lagi. Tapi untuk yang kasus saya kena ban permanen, jadi harus bikin akun baru ya, dengan followers 550.000. Nangisnya seminggu ya. Kenapa? Bukannya apa, itu mengumpulkan jumlah follower sekian banyak itu bukannya mudah gitu ya, sangat-sangat sulit. Apalagi banyak video-video saya yang sudah saya posting di situ, dan itu semua harus lenyap. Tapi alhamdulillahnya saya setiap posting di TikTok saya selalu posting di YouTube ya. Jadi habis di TikTok saya postingnya di IG dan juga di YouTube itu. Jadi Bapak Ibu kalau main beberapa medsos, postingnya itu semua medsos yang Ibu punya posting semua. Satu video posting di beberapa platform yang ada, yang Ibu punya akunnya. Ibu misalnya postingnya di IG ya, sudah di IG posting lagi di YouTube misalnya ya, atau di TikTok. Nah itu, kalau saya dulunya di TikTok dulu awalnya. Pendek itu ciri khas dari TikTok
dan biasanya yang sedang tren. Yang sedang tren itu yang memang sedang diminati oleh pemirsa TikTok istilahnya itu. Tuh, kalau Instagram dia ada video pendeknya namanya Reels. Instagram. Video pendeknya namanya Reels, kemudian Stories itu kalau di FB cerita ya, cerita. Kemudian hashtag, harus pakai hashtag. Hashtagnya pakai yang memang hashtagnya banyak digunakan orang. YouTube dia konten panjang, kemudian harus rutin ya, dan thumbnailnya yang menarik. Nah itu, FB mungkin sama ya, dia ada Reels sekarang kan, yang FB terbaru kan ada Reels. Reels di IG biasanya nampil di Reels FB, karena dia satu ini